Saudara, sebelum kita mulai bersama-sama belajar firman Tuhan, saya orang Singkawang. Ada orang Singkawang sini? Oh, ada orang Singkawang. Saudara, ada satu kalimat yang berkata, baik, coba kita belajar bahasa Singkawang, mau? Bilang sama sebelahnya, bahasanya gini. Jiu Nyi Jin Jin Ho, 5 kata. Jiu Nyi Jin Jin Ho. Nah, itu artinya ada kamu itu sungguh baik. Coba bilang sama sebelah. Jiu Nyi Jin Jin Ho. Coba bilang. Tepok. Nah. Ya, satu kalimat lagi. Jiu Jasu Jui Ho, ada Yesus yang terbaik. Amin. Coba tepuk lagi. Jiu Jasu Jui Ho. Saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita mau belajar sebuah topik adalah bisa, yuk, mengasihi sampai mati. Saya berdoa topik ini tidak terlalu berat untuk kita hari ini. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika bicara soal kita adalah orang yang diperbaharui, orang yang disegarkan, kita punya status sebagai anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan harusnya hidupnya adalah punya komitmen. Saya punya komitmen untuk mengasihi, bahkan mengasihi sampai mati. Anak-anak Tuhan seharusnya punya komitmen bahwa dalam hidupku aku mau mengasihi, terutama mengasihi mereka yang hari ini hidup di luar Kristus. Mereka yang hari ini hidup, yang masih terikat oleh dosa, yang masih terikat oleh kegelapan, yang masih hidup dalam kejahatan. Anak-anak Tuhan seharusnya menjadi orang yang hidup hari ini punya kasih seperti Tuhan mengasihi. Tetapi rasanya seringkali hidup kita hanya tahu. Kita hanya tahu mengasihi, kita tahu betul saya perlu mengasihi, tetapi kita tidak lakukan, tidak terapkan. Kita tahu kita harus mengasihi orang lain, tapi kita tidak terapkan. Malah yang kita lakukan, yang kita terapkan adalah membenci sampai mati. Kita tidak mengasihi sampai mati, tapi kita malah membenci orang sampai mati. Ada orang begitu di sini? Ada? Ada. Lihat satu orang yang berkesalahan kecil sama kita sudah tidak mau lihat mukanya lagi. Kita kalau ketemu dia, dipanggil tidak menjawab dan sebagainya. Saudara, anak-anak Tuhan hari ini hidup. Apakah itu hidup yang benar? Apakah itu yang diajarkan oleh Kristus? Memang tidak mudah mengasihi. Tapi mari sebagai anak Tuhan kita mengerti bahwa apa yang Tuhan beritakan kepadaku hari ini, yaitu bicara aku seharusnya mengasihi. Saudara, mari kita lihat pengajaran Kristus dalam Yohanes pasal ke-15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Saudara, mari kita baca silih berganti. Saya yang 9, saudara 10 bergantian sampai ke 11. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku.
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara yang mengasihi Tuhan, Yohanes 15 berbicara soal ketika Kristus saat itu makan perjamuan malam yang terakhir sebelum besoknya dia akan disalibkan. Di malam itu Yesus berkumpul bersama-sama dengan para muridnya. Dia makan bersama-sama dengan para muridnya. Di dalam acara makan itu, jamuan makan itu, kita melihat ada peristiwa demi peristiwa yang kita lihat. Bagaimana mulai dari Kristus mencuci kaki para murid, bagaimana dari Kristus mengajari mereka tentang apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka menyampaikan, Yesus menyampaikan sekali lagi tentang bagaimana dia akan disalibkan, bagaimana dia akan mati bagi manusia. Dan dalam salah satu yang Yesus sampaikan kepada mereka adalah bicara soal perintah Kristus, bahwa hendaknya engkau saling mengasihi. Dalam hal ini kita melihat ada dua hal yang besar, dua sikap utama yang disampaikan. Yang pertama bicara adalah ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengerti bahwa Yesus memerintahkan hendaknya kita tinggal di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya. Artinya anak-anak Tuhan hari ini hidup, dimanapun kita hidup, kiranya kasih itu menjadi fondasi kita dalam bertindak, dalam berkata-kata. Kita sebagai anak-anak Tuhan boleh tinggal di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya. Dan yang kedua, kita melihat hal yang utama adalah Kristus berkata, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku akan memberikan nyawaku bagi penebusan manusia. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saudara, ketika kita pikirkan tema soal mengasihi sampai mati, yang pertama, izinkan saya mengajak kita pagi hari kembali memikirkan kasih Tuhan yang sampai mati. Ketika Yesus berkata, aku memberikan nyawaku kepadamu. Saudara, Yesus menyampaikan dalam Yohanes 15 ini, Yesus menyampaikan tentang kasih-Nya, perasaannya, tindakannya, sikapnya yang akan dia ambil. Ketika besok harinya akan ada penyaliban, Yesus menyampaikan kepada para murid di sana betapa dia mengasihi mereka, betapa dia sungguh-sungguh mencintai manusia, mencintai para murid, orang-orang percaya dan manusia dunia, sehingga dia rela memberikan nyawanya, dan kasih itu membawa Kristus sampai pada kematian. Dia mengasihi sampai titik darah penghabisan, sampai mati menyerahkan nyawanya. Saudara yang mengasihi Tuhan, Yohanes pasal 15 berbicara soal Kristus yang mengasihi. Dia akan memberikan nyawanya menjadi korban penebusan. Seluruh hidupnya Kristus dalam inkarnasi Yesus di dunia adalah punya satu tujuan utama, bahwa seluruh hidupnya, mulai dari dia lahir, dia hidup, dia melayani, tujuan akhirnya adalah memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi manusia berdosa, membebaskan manusia dari dosa. Sehingga Kristus datang ke dalam dunia, inkarnasi Kristus. Bukan bicara Kristus datang untuk melihat-lihat dunia, betapa indahnya dunia. Bukan untuk melihat pemandangan, bukan untuk berbisnis, tapi Kristus datang dengan sangat jelas satu tujuan, bahwa kedatangannya adalah untuk mati di atas kayu salib. Surah Yohanes 15 ketika Yesus bicara, aku memberikan nyawaku, Yesus menyampaikan penggenapan nubuatan yang disampaikan juga di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya 53 menyampaikan bahwa anak domba itu, Mesias itu datang ke dalam dunia akan dikorbankan, menjadi korban penebusan, menjadi korban karena kesalahan manusia, dan dia rela, dia memberikan nyawanya. Mari kita lihat sebentar Yesaya 53. Apa yang Yesaya sampaikan? Bagaimana Mesias akan memberikan nyawanya? Yesaya 53. Yesaya 53, kita akan baca ayat 1 sampai ke 5. Yesaya 53 ayat 1 sampai ke 5. Saudara, saya membacakan buat kita sekalian.
siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tangan kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yohanes 15, ketika Yesus berbicara, para murid berkata, aku akan memberikan nyawaku kepadamu sebagai sahabatku, aku akan memberikan nyawaku kepada manusia di dunia. Adalah berbicara tentang penggenapan apa yang dilakukan oleh Mesias. Mesias datang ke dalam dunia untuk penebusan manusia. Saudara, orang-orang Israel punya konotasi, punya pikiran bahwa kalau nanti Mesias datang, penyelamat Israel datang, dia akan datang dalam kekuasaan yang besar seperti Raja Daud dan Salomo. Punya kekuatan politik, bisa membebaskan orang-orang Israel dari tangan musuh. Tetapi Yesaya berkata, Mesias yang saya dengar yang disampaikan kepadaku melalui firman Allah bukan Mesias yang seperti itu. Dia bukan Mesias dengan tangan kekuasaan yang besar secara politik sebagai seorang raja seperti Daud dan Salomo. Tetapi dia akan datang, dia akan dihancurkan, dia akan dirembukan. Kata yang dipakai oleh Yesaya adalah kata hancur lebur. Dia akan dirembukan. Maka karena dirembukan inilah Yesaya berkata, siapa yang percaya berita yang aku dengar? Mesias tidak akan datang dalam kekuasaan politik, tapi Mesias akan datang dihancurkan dan dirembukan. Surah Yohanes pasal 15, ketika Yesus bicara dengan para murid, Yesus sudah berbicara penggenapan nubuat mesianik. Bagaimana Mesias datang ke dalam dunia, dia akan menggantikan manusia, menggantikan dirimu dan diriku di atas kayu salib, dan dikorbankan sebagai korban penebusan dosa. Saudara, bagaimana kita mengerti, memahami pengorbanan Kristus yang dirembukan? Saudara, izinkan saya memakai satu ilustrasi yang seperti ini. Saudara, saya ingin ilustrasikan manusia itu dengan sebutir telur. Di tangan saya punya telur ayam. Saudara, saya ingin ilustrasikan manusia itu ketika Tuhan pertama kali ciptakan manusia. Tuhan ciptakan manusia sungguh amat baik. Dalam Kejadian pasal pertama, Tuhan ciptakan manusia sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu artinya apa? Tuhan ciptakan dia sungguh amat baik, tidak punya beban dosa, tidak punya beban kejahatan, tidak mengalami segala sakit penyakit dan segala kesulitan. Dia sungguh amat baik. Tetapi kalau Kejadian pasal ketiga, manusia itu lebih menuruti keinginan dagingnya. Manusia lebih menuruti hawa nafsu, ketaatan kepada iblis daripada kepada Tuhan. Sehingga setiap manusia jatuh dalam dosa. Dan Kejadian pasal ketiga, hidup manusia yang sungguh amat baik menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik karena apa? Karena manusia sejak saat itu terikat oleh dosa. Ada beban yang dia pikul dalam hidupnya. Terikat oleh dosa, terikat oleh kejahatan. Manusia dikuasai oleh iblis. Ada sakit penyakit pada manusia, ada kematian pada manusia, kematian fisik yang membawa kematian kekal bagi dirinya. Inilah kondisi manusia sejak Adam dan Hawa jatuh sampai seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, terikat dalam dosa. Surah Yesaya berkata, Mesias datang ke dalam dunia. Kristus Yesus
Allah inkarnasi jadi manusia. Allah inkarnasi jadi manusia, mengambil rupa seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dan apa disampaikan oleh Yesaya, mengapa dikatakan bahwa dia menanggung beban dan dihancurkan karena kita. Ketika Mesias datang dalam dunia mengambil rupa seorang hamba, Yohanes 15 berkata, aku memberikan nyawa. Yesaya 53 berkata, dia, Mesias yang datang, dia akan menanggung segala dosa kita. Jadi dosa kita, kejahatan kita dipindahkan kepada Mesias. Segala sakit penyakit kita, segala pemberontakan kita, segala kesengsaraan kita dipindahkan kepada kayu salib. Dan segala kematian yang kita harus tanggung dipindahkan kepada Kristus. Dan karena penanggungan ini, karena hal ini dilakukan oleh Kristus, maka Yesaya berkata, dia diremukkan oleh karena kita. Supaya kita boleh bebas, tidak menanggung segala urusan kejahatan. Kristus menanggung itu di atas kayu salib dan dia diremukkan oleh karena dia dihancurkan menjadi hancur lebur karena saudara. Itu yang disampaikan oleh Yesaya, oleh Yohanes. Kristus Yesus, kasihnya pada manusia membawa dia sampai sungguh-sungguh hancur, diremukkan. Kenapa Yesus bisa sampai hancur remuk seperti ini? Karena proses penyaliban adalah proses yang sangat-sangat mengerikan. Saya sudah berpikir hari ini kasih Kristus yang mencintai engkau dan saya sampai tiga. Kasih Kristus untuk dia harus mengalami penyaliban. Saudara, mari kita berkilas balik sejarah penyaliban orang Romawi. Ketika orang Romawi akan disalibkan, akan menyalibkan orang lain. Saudara, orang Romawi punya 3 jenis pencambukan. Yang pertama, cambuk itu kalau ini pakai bahasa Latin, fustigatio. Adalah sebuah cambuk yang ringan, cambuk yang terbuat dari tali. Cambuk ini dipakai oleh Yesus ketika Yesus mengusir orang-orang berjualan di bait Allah. Rasanya tidak akan menyakiti karena ini ringan. Tetapi Yesus waktu dicambuk sebelum penyaliban, Yesus tidak mengalami cambuk yang seperti itu. Apa yang dialami oleh Yesus? Kenapa dia sampai hancur? Kenapa kasihnya membawa dia sampai mati? Yesus mengalami yang namanya flagellation. Kalau saudara membaca dalam Lukas dan yang Yohanes 19, di situ dikatakan Yesus dicambuk. Waktu diperhadapkan pada sidang, setelah dia dihukum, dicambuk. Cambukan yang dialami oleh Yesus pertama adalah cambukan dengan rotan. Dengan rotan, para Romawi, tentara Romawi mencambuk Yesus. Selesai mencambuk Yesus, dari kisahnya, dibawalah Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Lalu Pontius Pilatus berkata, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Aku sudah menghukum dia, sekarang aku akan bebaskan dia. Apa yang kalian mau? Itu cambukan yang pertama kali. Lalu orang-orang yang tahu Pontius Pilatus ingin membebaskan Yesus, orang-orang berkata apa? Tidak bisa, salibkan dia, salibkan dia. Ketika Yesus diputuskan disalibkan, ketika Pontius Pilatus mencuci tangan dan membiarkan orang menyalibkan Kristus, orang yang belum disalibkan yang akan mengalami penyaliban akan masuk dalam cambukan yang ketiga, namanya verberantio. Cambukan yang ketiga itu ada satu jenis cambuk yang di ujungnya itu ada tulang binatang, yang di ujungnya ada bola-bola besi. Ini adalah cambukan untuk penjahat besar, orang yang akan disalibkan, disiksa terlebih dahulu. Setelah pencambukan ini, maka Yesus harus memikul kayu besar menuju Golgota. Dan setelah sampai di sana, saudara, dia mengalami penyaliban dengan tangan dan
kaki yang aku. Saudara pernah memikirkan pakunya seperti apa? Waktu saya kuliah di STP Amanat Agung, ada seorang dosen saya orang Korea. Dia kasih saya lihat, dia kasih kami lihat. Dia habis dari Korea, habis dari Israel. Dia kasih kami lihat paku yang dipakai untuk memakukan manusia di atas kayu salib. Saya ingat saya pegang paku itu. Paku yang biasa dipakai orang Romawi untuk menghukum orang. Entah bagaimana dia dapatkan, tapi kami lihat dan saya pegang paku. Saya mencoba mengukur pakunya dan saya sangat ingat besar pakunya. Lalu saya membuat buktikan. Saudara, kenapa Yesus itu hancur? Karena Yesus dipaku dengan paku yang sebesar itu. Saudara, boleh di sini? Ya. Siapa namanya? Christopher. Saudara, saya tidak tahu Yesus beratnya berapa, tingginya berapa. Tapi sebagai manusia dewasa, mari kita pikirkan Christopher sebagai satu representasi membuat kita memahami penderitaan. Saudara, untuk menyalibkan satu manusia dewasa dengan salib yang betapa tinggi, mungkin lebih dari 3 meter karena harus tancapkan di dalam tanah. Lalu yang kedua yang begitu berat harus menggantung manusia. Paku itu tidak 5 cm, tapi paku yang saya lihat yang dipakai oleh orang Romawi besar sekali. Dan ketika orang Romawi menggantungkan orang paku orang, saudara, banyak arkeolog berkata tidak mungkin disalibkan di tempat itu, karena tidak akan buat menggantung manusia. Tempat yang bisa dipakai memaku adalah ada di area. Karena ada tulang yang mengikat, lalu ada tulang yang bisa mengikat orang itu untuk jatuh di kayu salib. Lalu bayangkan kalau paku yang sebesar itu masuk ke tangan. Mari kita pikirkan. Besok ada kata-kata terakhir. Saudara, bayangkan kalau paku yang sebesar ini taruh tangan dan para tentara Romawi mulai taruh kalau sudah dimaksudkan. Kalau paku ini masuk ke tangan manusia, saudara, kita memaksa bahwa tulang ini bergeser. Saudara, bayangkan darah di pembuluh darah. Dan Kristus bukan disalibkan dalam kondisi mayat jenazah, tapi Kristus disalibkan dalam kondisi hidup. Ketika paku ini masuk ke tangan Kristus, kanan, kiri tangannya, lalu kaki dipakukan. Berbayangkan penderitaan. Dan Yesus digantung selama 6 jam. Bukan hanya soal saling berpaku, tapi mahkota pemukulan cambuk. Kalau saudara adalah Kristus yang mengalami penyiksaan di hari, kira-kira saudara hancur tidak? Jadi Christopher, Yesus mati buat kamu, ya, mati buat saya. Ya, gembala masih hidup ya. Saudara mengasihi Tuhan, itulah sebabnya Mesias berkata dia akan dihancur. Saudara, saya mencoba membuat video klipnya Kaisar Contemporary. Saya percaya saudara sudah sering melihat hal ini. Saya percaya saudara sering melihat adegan. Tapi jika saya pagi hari ini mengulang, tapi memberi penjelasan apa yang dialami oleh Yesus. Mari kita lihat.
Saudara ketika melihat ini saya percaya berikan. Tapi tahukah kita kenyataan fakta itu pasti jauh. Saudara mengasihi Tuhan ketika kita bicara kita hari ini. Ketika kita bicara bahwa kita tahu bahwa Kristus sudah memberikan nyawanya, mengasihi kita sampai mati. Apa yang akan disebut perempuan? Yesus mencintai, memberikan nyawanya. Pertanyaannya kita bercita pada hari ini adalah, apakah hidup mengasihi dunia hari ini? Apakah hidup kita hari ini mengasihi dunia ataukah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Apa yang ada di hati kita? Kasih kepada apa di hati kita? Kasih kepada dunia kan? Kepada uang kan? Kepada jabatan kan? Mengejar kesuksesan kan? Ataukah kita punya kasih kepada Kristus? Tapi ini cuma kalau kasih yang sampai habis, kasih yang sampai mati dari Kristus. Adakah kita mau berkorban mengasihi orang lain, berani berkorban waktu, uang kita, mencintai orang lain? Kalau kita selalu pikirkan saya kurang, saya masih perlu ini, saya masih belum punya ini. Saudara, kalau saya itu dia manusia yang egois. Dan orang yang egois, orang Kristen yang egois tidak akan bisa mengasihi orang lain. Orang Kristen yang egois tidak bisa mengasihi gereja Tuhan. Orang Kristen yang egois tidak bisa mengasihi sesamanya. Saudara, kita hari ini dengan satu komitmen. Tuhan, aku mengerti Engkau mengikut aku. Aku mengerti Engkau mengasihiku sampai memberikan nyawa bagiku. Dan ketika aku diselamatkan, aku menjadi anak-anak Allah. Aku punya kasih. Aku mau punya kasih seperti itu. Saudara, itu hati kita pada hari ini. Sekian tahun kita jadi orang Kristen, sekian tahun kita jadi orang percaya. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka yang terlantar? Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka yang membenci kita, yang menganiaya kita? Adakah kita berdoa buat mereka? Adakah kita mengasihi orang-orang yang hari ini yang tidak pernah kita mengasihi? Pagi hari ini saya ingin mendoakan saudara. Ini bersama-sama kita berjuang. Bahwa ketika saya ada dimanapun Tuhan tempatkan saya, kiranya hatiku punya kasih sama Kristus. Amin. Mengasihi keluargaku, mengasihi teman-temanku. Aku boleh mengasihi orang yang Tuhan percayakan kepadaku hari ini. Pagi hari ini, mari kita bertekad bersama-sama berkomitmen. Tuhan, sejak detik ini, saat aku mengerti kasih Tuhan, berikanlah kasih yang seperti Allah. Dan aku mau mencoba berusaha melakukannya dalam. Oke, dari pengasihan kita selalu berkata kasih pasti lemah lembut. Mari kita nyanyi pujian sebelum kita berdoa bersama-sama. Kiranya pujian ini kembali menolong kita memikirkan kasih Kristus di atas kayu salib, yang sudah berkorban, yang sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib bagi kita. Dan biarlah kita pulang keluar dari ibadah kita dengan satu tekad. Tuhan, aku mau belajar mengasihi lebih baik, lebih sungguh. Mau belajar memaafkan, mau belajar mengampuni, mau belajar memberkati orang lain, dan belajar membagikan hidup untuk orang lain. Apa yang aku bisa lakukan, aku akan berusaha. Mari bersama-sama kita berdiri, kata kasih pasti lemah lembut.